サンクアニム。 Kembali lagi di channel Sang Anime. Apa kabar nih kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. One Piece chapter 1061. Yang pastinya chapter kali ini baru saja rilis sob. Dan di chapter kali ini seperti biasa kita akan mendapatkan banyak sekali kejutan. Di antaranya adalah organisasi SWORD, di mana mereka yang berencana untuk menjemput Koby dan perang melawan bajak laut Kurohige. Dan Helmeppo, salah satu dari SWORD, sudah meminta satu Seraphim yang dia pakai untuk menyelamatkan Koby. Dan yang lebih mengejutkan adalah adanya seorang gadis yang menyelamatkan kru bajak laut topi jerami dan dia mengaku sebagai Dr. Vegapunk. Lalu apakah yang akan dilakukan kru topi jerami di sini? Dan juga apa yang akan dilakukan Jewelry Bonnie? Dan sebelum masuk ke videonya seperti biasa, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya. Jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita saksikan. Chapter 1061 yang berjudul Pulau Masa Depan Egghead, yang pastinya judul kali ini merujuk pada tempat bajak laut topi jerami berpijak. Itu adalah nama pulau dari tempat persembunyian Dr. Vegapunk. Dan chapter kita kali ini mendapatkan cover story yang masih mengisahkan perjalanan Girma 66. Di sini kita bisa melihat para Girma dan Caesar Clown sudah terbang, dan tentunya mereka akan menuju ke markas dari Girma dan mereka akan bertemu dengan Vinsmoke Jaji. Dan oke, kita menuju ke scene pertama. Di sini kita bisa melihat Jewelry Bonnie yang sudah terbebas dari pusaran air dan kemudian kakinya ditarik oleh Luffy. Lalu Luffy membawanya ke kapal dan Luffy juga berkata, "Siapa itu? Dia keluar dari laut." Di sana pun Bonnie berteriak dan menangis. Lihat ke bawah, Franky pun mendengar bahwa sepertinya anak itu meneriaki sesuatu. Dan Sanji juga berteriak, katanya lihat ke bawah. Dan kru yang lain pun segera bergegas untuk melihat apa yang berada di bawah kapal mereka. Dan ternyata di bawah kapal mereka ada ikan hiu raksasa. Dan tentu saja ikan hiu itu bersiap untuk menerkam kapal mereka. Lalu Zoro berkata, "Apa? Hiu? Untuk ukuran hiu itu terlalu besar dan dia juga terbuat dari logam." Dan kemudian Jinbe memikirkan hal yang sangat buruk, bahwa jika mereka sampai terjatuh, krunya yang lain yang memakan buah iblis akan tidak bisa berenang. Lalu Jinbe berkata, "Franky, jaga kapal dan bawa kami ke tempat yang aman." Dan beruntungnya mereka bisa menghindar dari serangan ikan hiu tersebut. Dan kapal kru bajak laut topi jerami nampak melesat ke atas. Namun tiba-tiba setelah kapal berhasil menjauh, ikan hiu itu malah mengeluarkan semacam rudal dari mulutnya. Dan makhluk tersebut menargetkan kapal topi jerami dan menembakkan rudalnya. Dan akhirnya kapal Sunny pun berhasil diserang oleh hiu tersebut. Roket yang sangat-sangat cepat melesat dan mengenai kapal topi jerami. Lalu Franky berkata, "Apa itu? Semuanya akan jatuh." Lalu Sanji berteriak, "Robin-chan, Nami-swan." Dan ledakan itu menyebabkan semua kru topi jerami jatuh ke dalam laut. Dan yang ditakutan Jinbe pun terjadi. Semua kru yang telah memakan buah setan tidak bisa berenang. Dan Jinbe pun berusaha membantu semuanya, terutama Luffy, Chopper, dan juga Bonnie. Dan akhirnya Jinbe berhasil menyelamatkan mereka dari bawah laut. Dan tiba-tiba saja dari kejauhan ikan itu datang lagi. Tidak hanya itu, ikan itu juga menggunakan rudalnya kembali. Lalu Jinbe memerintahkan Luffy, Chopper, dan juga Bonnie untuk segera menghirup nafas dalam-dalam, karena Jinbe akan menghindari serangan rudal tersebut dengan cara masuk ke dalam laut lagi. Puas dengan itu, ikan hiu itu kembali menargetkan kapal kru bajak laut topi jerami dan akan menyerangnya dengan rudal kembali. Namun tiba-tiba saja ada robot yang sangat besar yang berada di belakang ikan hiu ini. Dan nampaknya ikan hiu itu sangat ketakutan. Tidak lama setelah itu, robot raksasa itu langsung menghajar ikan hiu tersebut dan menyebabkan robot hiu itu hancur berkeping-keping. Ya, kuat sekali nih robot. Dan kita juga diperlihatkan semua kru sedang mengevakuasi dirinya masing-masing dan juga mengevakuasi kru lain yang tidak bisa berenang.
Lalu Sin pun berganti ke markas angkatan laut. Markas ini berada di sebelah pulau itu, dan di sana kita bisa melihat Tashigi sedang bersama anak-anak kecil. Akan tetapi anak-anak kecil ini berukuran raksasa yang sudah pernah kita lihat sebelumnya di Pang Hazard, dan nampaknya mereka semua sedang minum teh. Dan di panel ini kita bisa melihat member baru dari pasukan G14. Dia adalah seorang laksamana, seorang perempuan seperti anak pang. Lalu dia berkata, "Tashigi, bisakah kau melakukan sesuatu dengan Helmeppo si bocah brengsek itu?" Lalu Tashigi menjawab, "Kurasa aku tidak bisa melakukan hal semacam itu, karena Kobi adalah sahabatnya. Bahkan bagiku dia adalah muridku sendiri." Lalu panel pun berpindah ke ruangan rahasia yang ada organisasi SWORD di sana, dan kita juga melihat Kapten Hibari dan Helmeppo, dan bisa kita lihat mereka memohon kepada anggota yang lain untuk bisa menyelamatkan Kobi sesegera mungkin. Dan Helmeppo berkata, "Aku mohon pada kalian, bukankah kita berada di pihak yang sama?" Dan juga Kapten Marinir Hibari pun juga mengatakan hal yang sama. "Aku mohon pada kalian semua, karena Kobi telah melakukan banyak hal untuk membantuku." Lalu Helmeppo juga berkata bahwa dia ingin dibawa ke Pulau Bajak Laut agar bisa menyelamatkan Kobi. Dan di dalam ruangan ini kita juga melihat seseorang yang pangkatnya di bawah laksamana, dan orang tersebut bernama Pangeran Cross. Dan dia berkata, "Kita sedang membicarakan Pulau Bajak Laut. Tempat itu adalah tempat Yonko Kurohige, dan jika kita mengganggu mereka, semua bajak laut akan keluar seperti lebah." Dan Helmeppo juga berkata, "Saat ini kita dekat dengan Pulau Egghead. Bagaimana jika kita membawa satu Seraphim?" Kemudian Pangeran Cross berkata, "Kalian berdua tenanglah sebentar. Kalian juga tahu kondisi Drake, bukan? Kita tidak bisa melakukan apa-apa sekarang." Lalu Sin pun kembali berganti ke tempat kru bajak laut topi jerami. Nampaknya mereka sedang beristirahat di sebuah gua. Bonnie melakukan perbincangan dengan Luffy. Dia berkata, "Apakah kalian tidak tahu siapa aku? Aku disebut sebagai salah satu generasi terburuk sama seperti kalian. Dan aku juga berada di Sabaudi 2 tahun yang lalu. Aku adalah Jewelry Bonnie. Aku adalah musuh kalian. Ingat itu. Tapi terima kasih kalian sudah menyelamatkan aku." Dan Luffy pun menjawab, "Jangan khawatir tentang itu, Boge." Ya, kapten kita memanggil Bonnie ini Boge. Lalu Bonnie pun bertanya kembali kepada Luffy tentang poster buronannya. "Rambutmu memutih dan koran juga memuat kegaduhan yang kau perbuat, Luffy." Dan Luffy pun dengan santai menjawabnya, "Itu adalah penampilanku saat aku bebas." Lalu Jinbe juga menanyakan sesuatu kepada Bonnie, "Apa yang terjadi dengan kapal dan krumu?" Lalu Bonnie menjawab, "Aku datang ke sini seorang diri dan kapalku dimakan oleh monster logam itu, dan aku mulai lapar." Dan Luffy pun langsung meresponnya, "Mari kita cari restoran. Aku juga sangat lapar." Chopper juga bertanya, "Apakah kau punya uang, Luffy?" Lalu Bonnie juga berkata, "Di tempat ini tidak ada restoran. Ini adalah pulau milik pemerintah. Sekarang aku akan memberitahukanmu. Ini adalah Pulau Egghead, pulau masa depan, pulau laboratorium dari Vegapunk." Luffy pun tampak sangat kaget. "Vegapunk, aku pernah mendengar nama itu." Lalu Bonnie pun berkata lagi, "Aku di sini karena aku punya urusan dengannya." Lalu Sin kembali berpindah ke robot besar itu. Nampak robot besar itu berhasil mengevakuasi kapal bajak laut topi jerami. Beberapa kru yang ada di sana pun nampaknya sangat kaget mengetahui hal itu. Dan Franky berkata, "Hei, itu adalah raksasa." Usopp berkata, "Itu robot." Dan Sanji pun melihat seseorang gadis keluar. Dan benar saja, tiba-tiba ada sosok gadis yang keluar dari dalam robot tersebut. Lalu gadis itu berkata, Ini sangat merepotkan." Dan Franky pun berterima kasih kepada gadis itu karena telah menyelamatkan mereka. Kemudian gadis itu mengatakan bahwa dia salah membuat program pada robot hiu itu. Itu pun membuat dia sangat liar dan terus menembakkan rudal dari dalam mulutnya. Lalu dia juga berkata, "Siapa yang bilang aku akan menyelamatkan kalian para bajak laut? Aku ini bekerja di bawah pemerintah dunia. Aku adalah Dr. Vegapunk."
lalu kapter pun selesai. Oke, jika kalian suka dengan video ini, サンクアニム